Pagi ini kami akan melaksanakan penanaman pohon pinus. Kami bermimpi di sekitar perkebunan organik Arista Montana ini dikelilingi oleh hutan yang cukup lebat. Mungkin ketika hal itu terjadi, kami sudah tidak bisa melihat lagi. Tetapi kami meyakini bahwa hutan ini juga hak bagi anak cucu kita untuk menikmatinya. Hari ini kita ada pribadi yang dulu pertama kali menyemai pinus. Jadi menyemai pinus ternyata ada trik-triknya. Ini sekarang sudah lulus dari perhutani. Ini akan menyampaikan ke kita bagaimana cara menanam pinus yang benar. Mbak Husup akan menjelaskan ke teman-teman bagaimana menanam pinus yang benar. Saya percaya ini pasti benar karena Mbak Husup adalah satu orang pionir untuk membenihkan pinus ya Pak Husup. Nah sekarang ini kita mengadakan penanaman pinus. Contohnya ini pertama-tama kita sediakanlah lahan. Ya ternyata lahannya ada di sini. Ini pertama-tama kita bikin lubang tanam. Itu 40 kali 40, kedalamannya juga 40. Disesuaikan dengan pohon pinus yang ada. Nah seperti itu 40 kali 40. Setelah itu setelah selesai membuat lubang, kita ditangguhkan dulu untuk menghilangkan kemasaman tanah. Itu selama 3 sampai 7 hari. Harusnya seminggu sih. Itu untuk menghilangkan kemasaman tanah. Setelah itu barulah kita memakai pupuk kompos. Dikasih kompos. Setelah dikasih kompos itu si kompos itu diaduk dengan tanah dengan cara merata. Menanam, jangan lupa plastiknya dibuka, jangan sampai ditanam sama kantong plastiknya ini, karena sering terjadi nanti ketika besar ini keikat sama plastik yang ini sama kolibeg. Nanti si pohon ini bisa mengurus ini karena terikat sama ini. Jadi ini jangan sampai lupa ininya dibuka. Oke, sekarang disobek berarti ya Pak? Ya, ini bisa disobek, bisa juga diambil dari sini. Ini karena kita was-was ini akarnya sudah keluar, kita terpaksa disobek aja di sini. Ya. Kalau ada pakai cutter set, ini karena nggak ada cutter ya gini aja lah, disobek pakai tangan aja. Pakai jempoler ya, gitu pakai jempol. Nah, begini aja, disobek begini, lalu ini dipegang ini yang sangat teliti. Lalu setelah dipegang ininya dipegang begini supaya nggak ambrol. Ya, setelah ditanam ini jangan sampai kedalaman. Kalau apabila itu kedalaman tetap terlalu dalam itu harus diuruk sedikit supaya kurang lebih dari bibir ini kurang lebih 5 cm lah segini. Kalau dipaskan segini nanti takutnya ajir nggak kuat, talinya putus, bisa ngelapes ininya. Ya kalau segini ke dalaman nggak? Ini ada kemungkinan ini agak kedalaman. Oke, berarti kedalaman. Karena ini harus diuruk sedikit nih. Sedikit aja Pak, wes. Segitu? Kurang. Soalnya di dalam bibirnya Pak. Ya udah. Nah setelah itu kita taruh dengan perlahan-lahan, jangan sampai akar ini buyar. Ya. Akar ini buyar, dan kalau misalnya ada rumput ini harus diambil supaya nanti jangan mengganggu ke akar. Setelah itu, nah ini baru ditarik ke sini. Ini bisa pakai cangkul, bisa pakai tangan. Nah setelah begini kita perbaiki ini piringannya ke sini, jangan sampai berubah-ubah. Nah ini bisa pakai tangan tadi ya, karena ini gembur. Ini aja begini nggak apa-apa Pak. Saya jamin nggak bakalan mati. Karena akar itu udah kuat. Nah cara pemasangan ajir kalau bisa ini, kalau panjang ini jangan sampai lurus sama ini Pak. Kalau bisa ini dimiringkan begini. Nah, dimiringkan begini. Kenapa harus dimiringkan begini?
takutnya supaya ini jangan kegoyang-goyang. Kalau gini bisa roboh ngikutin pohon ini. Tapi kalau miring begini nggak bakal, ini harus benar-benar kuat. Makanya ajir ini sebenarnya harusnya kurang panjang ini. Atau kalau pendek bisa dikasih 2. Dari sana 1, dari sini 1. Jadi supaya nggak goyang pakai kena angin gitu, Pak. Gitu. Ya, Pak. oke. Ini nanti, ini biasanya berapa ajirnya? 2 buah, 3 buah kah? Ini biasanya ya cukup 2 lah. Ya. Supaya jangan sampai pohon goyang gitu. Jadi akar begitu mau keluar akar, karena ininya goyang, nanti si akar ini ke tarik-tarik, akarnya nggak ini keganggu terus akarnya. Makanya harus bener-bener ini ajirnya itu harus bener-bener kuat. Nah, untuk selanjutnya kita tadi kembali ke itu. Kita harus benar-benar pengawasannya harus benar-benar diawasi. Diawasi itu diteliti. Oh, ini pohon ini wah bagus ini. Apakah ini harus dikasih harus dipupuk? Apa tidak, ini harus ditambah pupuk apa tidak? Nah, itu kalau lahan yang kemarin itu ditanam di sana itu yang ini lagi ditanam, ini tanah sudah subur. Nah, terkecuali nanti ada pemupukan susulan setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan itu pemupukan pertama. Nah, kalau maunya lebih subur lagi, dipupuk lagi setelah 6 bulan. 6 bulan kemudian pupuk, udah dari situ stop. Jangan dipupuk lagi, karena akar sudah mengembang kemana-mana. Sudah bisa mencari makan sendiri akar pinus itu. Kalau selama 6 bulan. Nah, ini secara simbolis saja. Kita niatnya itu masing-masing orang itu paling tidak minimal ada 1 pohon. Nah, ini kita kasih plang kayak gini simbolis untuk ini sih sebenarnya, untuk adopsi, bahwa ini sebenarnya bukan tanaman milik yang nanam ya, diperuntukkan memang untuk hutan ya, untuk sini. Nah, di sini ada nama tanaman atau nama pohon ini, terus yang di sini adalah penanamnya. Nah, yang di bawahnya adalah lokasinya. Kebetulan di sini ada di depan pos 1. Nah, kedepannya juga ini kita buat jadi barcode ya, ada jadi barcode sehingga bisa kita cek atau kita cari di mana posisi lokasi tanaman ini berada. Kita menanam di sini beramai-ramai ya, sama-sama menanam. Kita barengin dengan ikhlas. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita ke depan bisa menikmati.